Jadi mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya, ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, dan alhamdulillah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berkesempatan hadir di P4S Prima Alam Sentosa. Kami ini orang lama, Pak, ya, karena pada saat itu beliau ini Bapak Jumali ini dari penyuluh sampai jadi kepala dinas sampai sekarang sudah pensiun. Saya masih berjuang di sini, ya, bersama teman-teman, dan ada beberapa tokoh di sini, ya, termasuk tokoh tua yaitu ada Bapak Kajim, ya, yang sudah ikut ke Malang, ke Aceh dan lain sebagainya dalam rangka Pekan Nasional KTNA di beberapa tempat. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, di sini kami ini sebenarnya acara forum komunikasi, ya, P4S Kabupaten Lampung Tengah. Tapi kebetulan P4S Prima Alam Sentosa ini menjadi tuan rumah. Ya. P4S Prima Alam Sentosa menjadi tuan rumah dan kami fokus usahanya di bidang perbenihan. Dan alhamdulillah karena kami ini ada Bapak angkat yaitu PT Marmaju Sejahtera, maka meskipun kita bersuadaya tapi berbeda, ya. Jadi kita baru, Pak, ya, tapi alhamdulillah kita sudah mempunyai alat seperti blower, ya. Kemudian dari tahun 2013 kami sudah mampu berproduksi benih seperti Bapak Ibu lihat di samping kita ini, ya. Ini adalah karena kita punya Bapak angkat, beliau PT Marmaju Sejahtera. Dan tenaga-tenaga di P4S Prima Alam Sentosa ini beberapa di antaranya juga sudah mengikuti sertifikasi uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Bapeltan Provinsi Lampung. Karena apa? Karena di samping di P4S Prima Alam Sentosa, saya dan teman-teman juga sebagai tenaga teknis di PT Marmaju Sejahtera. Nah, ini Bu, ya, ini jadi sejarahnya kenapa kok kita mengundang dari Dinas Pertanian, dari BRMP, dari ini. Mungkin teman-teman heran, loh, kenapa sih cuman rapat komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah kok mengundang dari beberapa instansi di provinsi? Tujuannya tidak lain karena kita fokus di perbenihan, ya. Barangkali nanti ada beberapa informasi tentang benih baru, mungkin dari BRMP bisa memberikan informasi. Mungkin di Bapeltan kaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, ya, kita juga berharap mungkin nanti bisa disampaikan kepada kami. Dinas Pertanian tidak kalah pentingnya karena beliau yang melaksanakan program-program dari Kementerian Pertanian. Jadi itu teman-teman, ya, jadi kita mengundang beberapa dinas terkait itu karena kita pikir semuanya ada kaitannya dengan kegiatan kita di P4S Prima Alam Sentosa. Nah, barangkali nggak perlu banyak, ya, yang saya sampaikan. Yang jelas kita mandiri, swadaya mandiri, kita sudah mampu produksi dari tahun 2023. P4S Prima Alam Sentosa dengan Badan Hukum nomor 82 tanggal 29 November tahun 2002, itu badan hukumnya. Lalu banyak, ya, yang sudah kita lakukan, termasuk kita sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Lampung kaitan tentang sertifikasi kedelai di Hotel Mercury Bandar Lampung. Kita sudah mengikuti kegiatan itu. Nah, Bapak Ibu, P4S Prima Alam Sentosa atau P4S itu adalah swadaya. Jadi kita atau saya berharap kepada teman-teman, menggugah kepada teman-teman, ayo kita berkarya, kita keluarkan potensi kita di masing-masing P4S. Jadi bukan seperti pada saat itu, ya, orang berduyun-duyun, rame-rame membentuk kelompok, membentuk organisasi yang tujuannya hanya untuk mencari bantuan. Ayo kita bareng-bareng, kita semangat, ya, kita tunjukkan kalau kita punya kemampuan, kita berkarya. Saya yakin kalau urusan rezeki Allah itu yang menentukan. Tuh, teman-teman, terutama untuk yang daerah potensi padi,
Ya mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, mau kita bermitra atau teman-teman mau mencari mitra, nanti PMPAS Prima Alam Sentosa siap menjadi fasilitator dan juga siap menjadi mitra untuk kegiatan penangkaran geni. Mungkin nggak perlu banyak yang saya sampaikan karena waktu juga sudah cukup siang, dan nanti kita akan lanjutkan rapat koordinasi P4S Kabupaten Lampung Tengah karena berkaitan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan. Kurang lebih itu Bapak Pak Jumali, terima kasih Pak Marsono dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu cara menyambut kami selaku tuan rumah maupun hidangan yang mungkin kita sediakan mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Lampung Tengah, insya Allah secepatnya Bu. Pak Ketua Dewan, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024, Pak Camat, kemudian ada Pak Dan Ramil, ada juga Pak Kepala Kampung, dan teman-teman dari provinsi, ada dinas, ada Bapeltan, ada BRMP, ada juga hadir Pak Direktur PT Marem Maju Sejahtera, Pak Supardi, juga ada teman-teman penyuluh, ada penyuluh Swakarsa, dan ada petani-petani maju yang sempat hadir pada pagi hari. Tentu saya sebagai penggerak mitra stakeholder di sektor pertanian hari ini merasa bangga sekali karena bisa hadir di tengah-tengah rakornya P4S Kabupaten Lampung Tengah. Tentu saya merasa bangga sekali nih Pak Aris dan teman-teman ya, walaupun umur baru 1 tahun 1 bulan, tapi sudah bisa menghadirkan Bu Bupati di rakornya, sudah bisa menghadirkan BRME provinsi, bisa menghadirkan kepala dinas provinsi walaupun yang diwakili, ada juga Bapeltan. Ini luar biasa. Saya berharap juga Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan oleh P4S dalam rangka meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan para petani. Karena tujuannya P4S itu adalah pusat pelatihan petani swadaya. Tetapi rumahnya ya Pak Aris dan kawan-kawan. Tetapi yang dilatih itu Lampung Tengah Pak. Yang melatih benih padi Pak Pardi dan kawan-kawan yang berminat Lampung Tengah. Tidak terbatas pada anggota P4S. Karena itu sekolahannya. Saya ingat almarhum Pak Supardi, tokoh tani kita. Itu yang dilatih dia itu, saya sudah luar biasa ini sama Pak petani-petani kita ini. Pak Pardinya itu SD gak tamat. Tamat gak Pak Pardi? Enggak. Tapi yang dilatih mahasiswa, pegawai, tamu-tamu dari luar. Itu luar biasa petani kita. Jadi yang dilatih bukan saja pengetahuannya, tapi keterampilannya. Saya mantan kepala dinas, kalau cerita keterampilan, misalnya bagaimana cara pengolahan tanah yang baik, saya kalah sama Pak Sutris. Tapi cerita pengolahan tanah yang baik, ceritanya itu orang-orang pertanian itu pintar. Tapi ditarik ke sawah, coba lu, gimana cara mengolah tanah yang baik? Kayak mana caranya? Jangan-jangan bawa traktornya, hand traktornya penyuluh nggak bisa.
Bisa nggak ya penyuluh? Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa pengetahuan itu harus diikuti oleh keterampilan. Terakhir baru bersikap. Kalau dalam dunia penyuluhan itu kan ini ada cerita, mohon maaf Bu Dewi, yang paling susah itu sikap, merubah sikapnya. Benar Pak? Coba ibu-ibu rasakan. Bu Saroh itu cerita tentang keripik pisang, oh luar biasa. Kalah kita. Pak Sutris cerita tentang pemupukan, ngelotok ya. Pak Pardi yang dari Kota Gajah cerita pemupukan, Pak Karlin, luar biasa itu. Tapi begitu PPL menyuruh, coba Pak padinya ditambah dengan pupuk cair, banyak yang nolak. Kenapa? Ketahuan dia punya. Dia tahu kalau PPC itu sangat mempengaruhi pertumbuhan, produksi dan lain-lain. Kemudian keterampilan cara nyemprot dia pasti punya. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena tidak bersikap. Nah inilah peran 4S, ngambilnya itu di sini. Bagaimana ngerubah pengetahuan, keterampilan dan sikap petani kita dalam mendukung swasembada pangan. Apa slogannya Pak? Petani jaga pangan. Petani Bapak Ibu sekalian, kita lihat perkembangan dari publik. Banyak juga yang nggak senang swasembada. Swasembada beras itu masih diragukan. Pak P4S, Pak kelompok, Pak penyuluh, semua harus kompak bahwa ini benar. Orang cerita argumentasinya itu sawahnya nggak nambah. Dengar ya Pak? Padahal menteri kita setengah mati. Loh penyuluh itu saya geber setengah mati. 1 hektar bisa 3 kali tanam, harus wajib. Orang tahunya sehektar cuma sekali tanam. Nah, oleh sebab itu kita sektor pertanian itu harus kompak. Saya berharap juga ini Pak Opan, Dinas Pertanian itu ada sarasehan stakeholder pertanian. Ini sudah disponsorin oleh P4S. P4S ini menghadirkan semua ini, walaupun terwakilkan satu-satu. Coba dinas juga mengundang stakeholder, ini ada KWT-nya, ini coba deh. Ada KTNA-nya, ada penyuluh, ada komplit ini. Tapi yang melaksanakan siapa? P4S. Nah besok-besok harapan kita, contoh yang diberikan oleh P4S ini dapat dilakukan oleh dinas. Tapi dinas mengundang semua stakeholder sektor pertanian. Ada KTNA-nya, ada KWT-nya, ada P4S-nya, ada Kapoktan-nya, ada P3A-nya, semua. Saya berharap juga nanti mohon juga Ketua EKWT juga dapat memfasilitasi pertemuan stakeholder di sektor pertanian. Ini P4S di jalan, nanti KWT memfasilitasi seperti itu, sehingga memang pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah tidak diragukan orang lagi. Ini harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tentu merasa bahagia sekali hari ini. Saya juga nggak nyangka ini Pak Aris undang. Alhamdulillah masih ingat sama Pak Jo. Diundang, insya Allah kalau masih undangan petani saya hadir. Mudah-mudahan saya bisa hadir. Mungkin ada sedikit pengetahuan yang bisa saya sumbangkan dalam rangka membangun sektor pertanian. Kemudian yang selanjutnya Pak Aris dan teman-teman ya P4S, ada hal esensial yang perlu diperjuangkan. Mungkin nanti dibantu oleh Dinas Provinsi, Bapeltan, DRP gitu ya. Dulu di zaman Pak Pardi, saya itu pernah bikin seperti ijazah yang dikeluarkan oleh P4S. Jadi ada standar, misalnya pelatihan perbenihan. Dari sisi keterampilan, saya tidak meragukan lagi, pasti itu. Tapi dalam bentuk penghargaan kepada yang dilatih, itu ada piagamnya, tapi nilainya nggak ada Pak Aris. Nah sehingga itu dulu standarisasi itu kita lakukan bersama Pak Pardi,
keluar itu. Nah itu tolong mungkin Bapeltan lah ya Bu, tolong nanti sehingga piagam itu berguna bagi yang dilatih. Pernah ada mahasiswa yang ketemu saya, Pak kami ini dapat piagam, tapi kami yang butuh itu ini jam berlatihnya itu, kurikulumnya itu ada. Nah ini yang mungkin tolong bantuan teman-teman penyuluh ya, karena P4S mungkin dari sisi administrasi mungkin agak lemah, tapi dari sisi keterampilannya tidak usah diragukan lagi lah. Apalagi Pak Aris, ada Pak Aris dari provinsi, ini kan orang ahli semua ini. Kalau cerita beras tanya Pak Karlin, kita kalah semua ini. Nah, mungkin kita mampu ngalahin dia. Berapa kadar sosonya, berapa patahan, ini medium, ini premium, ini asalan. Kalah kita Pak. Tuh. Tapi gimana gimana ini Pak Pak Karlin misalnya kita wujudkan dalam bentuk tulisan, mungkin dia pusing. Nah disitulah tugas kita mendampingin stakeholder di sektor pertanian. Sekali lagi terima kasih nih teman-teman dari penjuru mata angin Kabupaten Lampung Tengah hadir semua saya lihat. Dari anak Ratu Waji, dari Kalirejo, dari suku Mataram. Ini orang-orang luar biasa ini, ada pengusaha kolam, ada pengusaha kita Pak Pardi yang support, macam-macam ini ada pengusaha Tiwul, ada Bu Tiwul ini dari Rumbia, gitu kan? Ada Bu Reni yang semuanya sudah maju. Jadi kumpulan P4S itu adalah kumpulan petani-petani pinter, sehingga perlu mereka untuk melatih kembali. Manfaatkan ilmunya itu untuk merekrut anak murid Pak Haris. Kalau misalnya ada sekolah nggak ada murid juga sayang kan. Oleh sebab itu setiap P4S itu punya alumni. Ya misalnya Pak Kasino gitu kan. Ya udah tahu berapa alumninya Pak Kasino itu, saya dengar ada mahasiswa dari Lampung Utara belajar tentang. Nah itu maksud saya rapikan administrasinya ya. Karena itu nanti P4S itu kan diverifikasi naik kelas ya Bu ya. Nah nanti ada kelasnya naik alhamdulillah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena banyak hal yang mungkin disampaikan oleh teman-teman. Mohon maaf, ini sekedar kangen-kangenan aja Bu Dewi dengan teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Tabik pun, Tabik Malimpuro. Yang terhormat Kepala Dinas KPT PH Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Bapeltan Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BRMP Provinsi Lampung Bapak Haji Suwarno, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi P4S Provinsi Lampung Bapak DRS Iksan, yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah atau dalam hal ini diwakili oleh Kabid Penyuluhan Bapak Sofan Musa, yang saya hormati Ketua Perhiptani Bapak Jumali, sudah lama nggak ketemu Pak, yang saya hormati Pembina P4S Bapak Sumarsono, yang saya hormati Bapak Direktur PT Marem Sejahtera Bapak Supardi,
Yang saya hormati Ketua P4S Kabupaten Lampung Tengah Bapak Haji Aris dan seluruh pengurus Kabupaten Lampung Tengah dan kecamatan. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Punggur Bapak Hasan Basri. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Punggur. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Punggur atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja Penyuluh Kabupaten Lampung Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Korlu Kecamatan Punggur Bapak Adit beserta seluruh penyuluh pertanian sekecamatan Punggur. Yang saya hormati Kepala Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Bapak Heri. Yang saya hormati mahasiswa Polinela yang lagi magang. Yang saya hormati Ketua Brigadir Pangan Bapak Ismail. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Dan tak lupa juga di sini ada yang saya hormati pengurus IKWT Kabupaten Lampung Tengah, dan yang terkhusus buat tuan rumah ya Bapak Buang yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti musyawarah rutin dan rapat koordinasi program kerja Forum Komunikasi P4S yang bertempat di P4S Prima Alam Sentosa Kecamatan Punggur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada P4S yang telah mengundang kami IKWT dalam acara yang penting ini. Bapak Ibu sekalian, saya Niketut Dewi Nadi ST selaku Ketua IKWT Kabupaten Lampung Tengah mewakili ibu-ibu petani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang penting hari ini. Bapak Ibu sekalian, IKWT bukan hanya ibu-ibu yang berkebun, tetapi kami adalah ujung tombak daripada ketahanan pangan keluarga dan penyedia protein hewani untuk mencegah stunting. Nah, melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang berbasis 3K, yaitu kebun, kandang, dan kolam, kami tanam seperti cabai, kangkung, bayam, terong, ikan patin, ikan lele, juga kandang ya, kandang ayam dan kambing. Nah, itu semuanya hasilnya bisa untuk memenuhi dapur ibu-ibu masing-masing ya, dan jika lebih, nah itu bisa dijual. Nah, untuk kedepannya ya itu merupakan untuk pendapatan keluarga ya. Kalau
lebihnya bisa dijual itu untuk pendapatan keluarga, dan juga bisa untuk Jumat berkah. Nah itulah IKWT yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ibu. Nah sebagai organisasi Ikatan Kelompok Wanita Tani, kami menyadari peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan daerah. Nah, kehadiran kami di musyawarah rutin P4S ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi dan bersinergi dengan P4S selaku pusat pelatihan swadaya. Dan saya selaku Ketua IKWT melalui pertemuan ini sangat berharap. Nah yang pertama itu terjalin kerjasama yang lebih erat antara IKWT dan P4S, khususnya dalam pelatihan teknik budidaya maupun pengolahan hasil pertanian, terutama pangan lokal. Nah seperti yang ada di depan Bapak Ibu, kita bisa lihat di depan itu adalah hasil-hasil pertanian daripada IKWT Kabupaten Lampung Tengah dan juga hasil pengolahan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah seperti tiwul ya, ada tales. Adapun produk-produk yang lain seperti keripik-keripik dari singkong, dari pisang. Nah kami IKWT di Kabupaten Lampung Tengah ya juga banyak yang pemanfaatan lahan pekarangannya menanam pendamping beras ya. Pendamping beras itu seperti tales. Nah tales itu bisa dilihat di depan ya. Nah itu satu pohon itu bisa menghasilkan 2-3 kilo beratnya Bapak Ibu ya. 1 kilo ini bisa harganya 5.000 per kilo. Nah jadi satu pohon itu bisa menghasilkan sampai 15.000 ataupun lebih. Nah itu merupakan pendamping beras. Nah jadi IKWT ini juga tadi sudah saya sebutkan sebagai ujung tombak ketahanan pangan keluarga. Yang kedua ini adanya pendampingan berkesinambungan agar anggota IKWT kami mampu menciptakan produk lebih inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan. Nah jadi kami butuh sekali pendampingan daripada P4S ini dalam memajukan produk-produk IKWT yang ada di Kabupaten Lampung Tengah khususnya. Yang ketiga, kita dapat menyamakan persepsi dan menyusun program kerja bersama yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani wanita. Nah itulah harapan daripada kami selaku IKWT yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Harapan besar saya taruhkan kepada Bapak Ibu yang ada di P4S Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya juga tahu Bapak Ibu yang ada di sini semuanya pakar-pakar pertanian. Nah ini dari Bapak Haji Sumarsono ya, bukan Umarsono ya. Ada Bapak Jumali, ada juga dari Pak Haji Aris ya, itu Brigadir Tani juga ada, dan seluruh bapak-bapak yang hadir ini adalah
pakar daripada ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, saya sangat bangga sekali dan mengapresiasi kepada P4S ini, yang mana usianya belum ada setahun, yang katanya kalau anak yang umurnya belum ada setahun ya mungkin masih merangkak ya Pak ya. Nah itu pasti ya Pak ya. Nah jadi saya berharap ke depannya Pak selalulah ya menjalin kerjasama dengan IKWT ya Pak ya, karena konsep daripada makanan bergizi SPPG ya itu adalah program pusat yang nantinya IKWT ini bisa menjual hasil pertaniannya kepada dapur-dapur yang ada di kampungnya masing-masing. Nah, untuk memenuhi daripada dapur tersebut